Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kabar baik. Mohon maaf hari ini saya meminta waktunya dari Ibu Madeti sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini itu kita akan melakukan percakapan pra-observasi terkait dengan supervisi atau yang akan saya lakukan di kelas ini nantinya. Jadi hari ini kita ada kegiatan pra-observasi, kemudian nanti di kelas juga saya akan melihat bagaimana Ibu Mariati mengajar di dalam kelas. Nah, hari ini untuk mengetahui bagaimana persiapan Ibu untuk mengajar, bolehkah saya sedikit bertanya-tanya? Tentu saja boleh Pak, dengan senang hati. Silakan. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 6 yaitu melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi bangun ruang kubus dan balok di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui penggunaan media manipulatif, peserta didik mampu menentukan jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menemukan volume bangun ruang dan balok dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis volume gabungan kubus dan balok dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui bimbingan guru dan siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok dengan benar. Lumayan sekali. Ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Iya, benar dicapai sekali pada Pak. Iya. Jadi pembelajaran dan kelima pembelajaran tersebut, Iya. kalau boleh tahu bagian mana atau area mana dari pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya capai di sini Pak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan 3 aspek. Di antaranya itu kesiapan belajar murid, minat gaya belajar murid, serta profil belajar murid. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional pada pembelajaran nanti saya akan menerapkan 5 kompetensi. Di antaranya kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Luar biasa sekali, kayaknya sangat menarik ya, pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Nah, dari pengembangan 2 area pengembangan yang Ibu capai terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 hal kebutuhan belajar murid atau dalam pembelajaran sosial emosional dalam menerapkan 5 kompetensi KSE. Nah, untuk mencapai itu semua, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran nanti? Oke. Nah, strategi yang saya akan lakukan yaitu saya sudah merencanakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini ada berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Selanjutnya,
Untuk meningkatkan semangat belajar anak, saya juga menyelingi dengan tepuk-tepukan ice breaking seperti menyanyi ucapan untuk berdoa, tepuk semangat dan juga tepuk salut. Saya juga melakukan mindfulness, yaitu teknik stop seperti yang pernah Bapak sampaikan pada waktu sosialisasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran siswa. Begitu Pak. Luar biasa sekali kayaknya. Ya. Kalau untuk teknik stopnya nanti itu kayaknya ini akan membuat kita ketika anak-anak keluar daripada fokusnya, mindfulnessnya, kita bisa memanfaatkan itu untuk menarik perhatian mereka. Nah, saya rasa persiapan Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran sudah sangat siap, lengkap dengan Insya Allah. model pembelajaran, kemudian media yang akan kita strategi yang ada di dalam proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan nanti akan berjalan lancar. Insya Allah kita akan melakukan proses itu, dan setelah nantinya dari pra observasi ini kita akan melakukan observasi kelas, dan setelah itu juga nantinya akan saya lakukan pasca observasi kelas. Bisa. Baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatan Oke, sama-sama Pak. Kita akan bertemu nanti di kelas untuk melakukan supervisi akademik terkait dengan observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengingat pelajarannya, kita akan masuk ke pembelajaran baru, yaitu bangun ruang tentang jaring-jaring kubus. Sebelum ibu lanjut, ibu mau tanya dulu, apa sih itu bangun ruang? Siapa yang tahu pengertiannya bangun ruang? Ada tidak? Video di atas. Kalau sudah diperhatikan, ibu harap kalian bisa menjawab tadi pertanyaannya ibu. Tapi sebelum kita lanjut ke video, ibu mau menjelaskan dulu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran pada peserta didik dapat mengidentifikasi bangun ruang, kubus, dan balok. Kedua, melalui kegiatan pengamatan media manipulatif, peserta didik mampu menentukan jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok dengan tepat. Nah, sekarang ibu akan memberi. Nah, bangun ruang adalah suatu bentuk benda yang mempunyai ruang dan dapat diisi. Berikut ini kita akan belajar tentang macam-macam bentuk bangun ruang. Nah, ada beberapa macam bentuk bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus, kemudian yang kedua ada balok, yang ketiga ada tabung, yang keempat ada bola, dan yang kelima ada kerucut. Nah, untuk gambar-gambarnya kalian bisa cermati. Kita bahas bentuk bangun ruang ini satu persatu mulai dari kubus. Nah, berikut ini merupakan gambar kubus. Kubus memiliki 6 sisi, yaitu yang pertama ada sisi depan. Nah, itulah keenam sisi pada kubus. Ada pun beberapa contoh benda yang berbentuk kubus, yaitu yang pertama ada dadu, kemudian yang kedua ada kotak hadiah, dan yang ketiga ada rubik. Selanjutnya, bentuk bangun ruang yang kedua yaitu ada balok. Nah, balok ini mirip dan bentuknya lebih panjang. Balok ini yang pertama ada sisi depan, yang kedua ada sisi kanan, yang keempat sisi kiri. Yang ataupun benda yang berbentuk balok yaitu yang pertama ada kotak tisu, kemudian yang kedua ada kotak pensil, dan yang ketiga ada penghapus. Ruang atau volume, suatu bangun yang memiliki atau mempunyai ruang atau volume. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Ya, coba. Bangun yang tersusun dari beberapa sisi boleh. Ada lagi? Tidak ada? Kita berikan tepuk salut dulu buat temannya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol salut. Oke. Yang terdiri atas beberapa sisi yang dikaitkan. Nah, sekarang tadi sudah ada contohnya tadi, contoh bangun ruang balok dan bangun ruang kubus yang dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja kalau kubus? Contohnya? Rubik. Rubik. Apa lagi? Apa? Dadu. Kalau dalam kelas apa? Yang dalam kelas di sini yang berbentuk kubus apa? Kotak apa? Kotak apa? Ini dalam kelas juga termasuk kubus loh. Ini ruang, makanya bangun ruang itu disebut ada ruangnya. Bangun ruang itu ada ruangnya. Ini dalam kelas kita termasuk juga bangun ruang. Nah,
Dan yang ini kubus. Nah, kubus memiliki 3 bagian. Ada sisi, ada apa lagi? Rusuk, ada titik sudut. Apa yang mau ke depan memperlihatkan yang mana saja sisinya di sini? Sisi. Yuda, ke depan sini. Yuda, perlihatkan temannya yang mana sisinya sini. Yang Farid. Coba, yang mana sisinya Farid? Perlihatkan sama temannya. Coba hitung ada berapa sisinya. Pegang ke sini supaya tidak pusing. Lihatkan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya sisi. Sisi. Yang ini namanya sisi. Nah, ini sisi. Ya. Beri tepukan dulu untuk Farid. Oke, ya. Jadi ini sisi ya, ini sisi. Sisinya semua ini. Kalau yang ini mana sisinya? Yang mana sisinya ini? Siapa yang mau ke depan? Coba. Yang mana sisinya? Persiapkan temannya. Yang mana? Coba. Iya, tepuk tangan dulu untuk Yuda. Dari sisinya kubus ada berapa tadi? Ada 6. Nah sekarang rusuk. Siapa yang mau ke depan? Tunjukkan sama temannya yang mana yang namanya rusuk. Rusuk. Farid. Oke, Farid lagi. Mana suaranya yang lain? Lihatkan sama temannya. Yang mana? Coba hitung. Ada berapa? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, tepuk tangan dulu untuk Farid. Iya. Jadi rusuknya kubus itu ada 12. Ini namanya rusuk ya. Ini rusuk. Yang ini rusuk. Nah, ini rusuk. Yang ini rusuk. Sekarang apa lagi terakhir? Titik sudut. Yang mana? Siapa? Coba Yuda. Itu ada berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada berapa titik sudutnya? Tangan dulu untuk Yuda. Ya, jadi tadi kubus sisinya ada 6. Rusuknya ada berapa? 12. Titik sudutnya ada berapa? 8. Nah, sebelum kita lanjut ke balok, kita tepuk salut dulu Liho yang tadi sudah ditampil. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, kita menuju ke depan. Perlihatkan sama temannya yang mana sisinya. Sainu. Coba. Harus berani sayangnya, harus berani. Tadi kan sudah diperlihatkan sama Farid bahwa ini adalah sisinya. Yang mana sisinya? 6. Ada berapa sisinya, Balok? Ada 6. Tepuk tangan dulu buat Sainu. Oke, nah sekarang rusuk lagi. Perlihatkan sama temannya yang mana sih rusuknya, Balok? Nah coba Kaisar. Wah, mantap. Apanya ini? Rusuk supaya tidak pusing dikasih begini. Hitung. 4.
panjang, persegi panjang, ada yang berbentuk menggunting bangun ruang ini. Siapa 2 orang ke depan? Coba. Yuda sama Farid ke depan. Coba sini. Ini nak gunting. Ini gunting. Oke. Perlihatkan sama temannya nak Yuda, jangan dibelakangi temannya. Karena temannya nanti penasaran kenapa digunting-gunting itu. Semua isolasi digunting ya. Oke. Sudah Yuda? Sini, Pak. Nah, sekarang perlihatkan sama temannya. Nah, setelah bangun ruang ini digunting, dia berbentuk seperti ini. Nah, ini yang dipegang Farid dan dipegang Yuda namanya jaring kubus dan balok. Yang dipegang Farid namanya jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus. Tadi berapa sisinya kubus? 6. Coba dihitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata benar loh. Jadi jaring-jaring kubus itu belahan bangun ruang yang dikaitkan. Kalau disatukan akan berbentuk bangun ruang tertentu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Farid sama Yuda. Ya. Nah, yang dipegang Yuda tadi jaring-jaring balok sama tadi. Sisinya ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma bedanya yang ini sama apa? Sama besar, yang ini tidak. Ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Nah, sekarang alasnya nomor berapa ke atapnya? Nomor berapa atapnya? Nomor 4. Kan di sini nomor 1 alasnya, nomor 3 atapnya. Jadi kalau nomor 2 alasnya berarti nomor 4 atasnya. Oke. Nah, sekarang ini modelnya kubus berbeda. Dia berbentuk T. Modelnya balok juga berbeda. Berarti apakah jaring-jaring balok dengan kubus cuma ini saja? Tidak, berarti ada yang model lain. Nah, sekarang tugasnya ibu akan memberikan tugas itu yaitu menandai atau membuat ini ya LKPD-nya. Cari di sini yang termasuk jaring-jaring balok dan kubus. Kalau setelah kalian gunting, setelah dirangkai dia berbentuk bangun, ditanda checklist. Tapi kalau tidak berbentuk bangun, ditanda silang. Ya, tanda silang. Jadi tidak semuanya ya, ada balok, ada kubus. Yang mana? Yang huruf K berarti dia kubus, yang B berarti dia balok. Oke, dibaca apa? B. Oke.
Yang balok siapa? Nah, oke, balok. Yang kubus? Yang kubus lagi? Kubus. Sausnya kurang. Di meja. Suruh bagi di meja, tak? Nanti bisa dibagikan. 2, 3 mulai. Nah sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Jadi sesuai dengan arahan ibu tadi, kalau dia sudah berbentuk, ya, jadi bentuk dulu di kertas, lalu digunting. Kalau dia berbentuk bangun, diapakan? Dicentang. Kalau tidak berbentuk bangun, diapakan? Disilang. Oke. Sudah ada alatnya yang dibawa dari rumah? Yang gunting? Ini tuh digambar di sini. Modelnya ini tuh digambar. Pada saat dirangkaikan dia berbentuk kubus, bisa dina ada semua ada yang gambar A Maria dalam ya ibu kurang minta siapa pak ucuk nih semua bisa makanya bagi-bagi tugas nih enggak apa-apa jelek begini enggak apa-apa jelek begini dikasih begini kaki Iya ada semua. sebentar iya mereka pak ada yang pilih ABC, ada yang pilih DE, bekerja semua. Yang gambar dia kecil-kecil. Gambar semua. Ada yang gambar ini ABC, ada yang gambar DE. Cepat selesai, jangan memakan orang bekerja. Biar kecil gambarnya. Gambar semua. Siapa yang pilih ini, siapa yang pilih ini, begitu. Kalau bola, udah dikasih.
Semua gaji gambar. Dan harus kuat. Ini semua. Pinjamku sama ibu. Pinjamku sama ibu. Pakai depensi. Lah, pinjamku sama ibu. Baru Patir ini. Patir. Pinjam aku pen. Kapan kali itu? Siapa pulpen ini? Allah. Ya Allah, gambar. Kita si C. Kita si C sama F. Sama F saya tuh. Ya, ini. Itu saya. G itu saya. PC. Apa tadi kamu gambar tidak? Mana hasilnya? Kasih lihat nih hasilnya Pak Bakti ya. Enggak. Bukan, itu tadi anu Coba dibuka. Kenapa sih? Buka. Oke. Perlihatkan ada berapa, itu apa? Jaring-jaring kubus. Sisinya ada berapa? Coba dihitung. 6. Oke. Yang mana yang menunjukkan rusuk di situ ketika dia dibentuk menjadi kubus? Tiga. Oke, coba dihitung ada berapa rusuknya? Pantas.
Anu saya Pak A. Hah? Saya mau saya nih. Aku saya ya kamu. Cepat nih. Saya berani. Ada orang nak. Ada orang nak. Ya, sebentar kalau selesai tugas kelompoknya, Ibu harap kalian mempresentasikannya setiap kelompok ya, tapi boleh dengan beberapa cara. Boleh dengan gambar, jadi diperlihatkan gambar yang tadi kita gambar yang digunting, diperlihatkan bahwa ini yang balok, ini yang pupus, ini yang bukan. Boleh juga diceritakan bahwa hasilnya seperti ini. Boleh juga dengan cara ditulis, terserah kalian. Kenapa yang belum dari? Ya kan coba sini. Nah, sudah selesai? Oke, kalau begitu sudah siap dipresentasikan? Sudah siap? Oke, sekarang kelompok berapa dulu yang mulai? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya coba. Kelompok 1. Di situ. Coba. Coba. Oke, sekarang
Sampahnya semua dibersihkan dulu. Yang di bawah juga, yang di bawah ambil dulu sampahnya yang di bawah. Nah, alhamdulillah tadi pelajarannya sudah selesai ya. Bagus-bagus hasilnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bangun ruang tadi apa ya pengertiannya? Bangun ruang, apa pengertiannya? Nah, sekarang siapa yang bisa jelaskan lagi apa pengertian bangun ruang tadi? Nah, coba Farid. Bangun ruang yang memiliki ruang atau volume. Bangun ruang yang memiliki ruang atau volume. Siapa yang masih ingat berapa jumlah sisinya kubus dan balok? Nah, kalau kalau rusuknya 12. Kalau titik sudutnya 8. Nah, kalau contohnya balok itu apa? Contohnya balok dalam kehidupan sehari-hari. Hapus. Apa lagi? Tisu. Apalagi kalau dalam kelas? Lemari. Kalau kubus, contohnya kubus. Dadu. Apa lagi? Rubik. Yang ini apa namanya? Ruangan kelas kalian. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian tetap ingat ya. Oke, untuk minggu depannya bila ada pembelajaran matematika kita akan masuk ke mencari volume bangun ruang, kubus. Dan sekian dulu pembelajarannya. Silakan masukkan bukunya dalam tas. Kalau kurang langsung pulang ke rumah supaya orang tuanya tidak khawatir ya. Oke? Sebelumnya kita pulang, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat-sehat saja. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, walaupun masih dalam keadaan yang tahap pemulihan setelah sakit. Baiklah Ibu, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk hari ini. Hari ini kita akan kembali berbincang-bincang terkait dengan observasi supervisi kelas yang pernah saya lakukan di kelas Ibu. Di sini juga kita akan membahas terkait dengan umpan balik daripada kegiatan observasi yang pernah saya lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas pada saat itu? Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena melalui kegiatan supervisi ini saya mendapatkan bantuan, dapat meningkatkan kompetensi saya berkaitan dalam pembelajaran di kelas. Kalau ditanya tentang perasaan saya, tentunya saya sangat senang, lebih bersemangat lagi dalam mengajar dibanding dari hari-hari sebelumnya. Ini semua berkat Bapak, berkat bimbingan Bapak tentang sosialisasinya yang kemarin, yang telah Bapak dan Kepala Sekolah lakukan sebelum penyimbasan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Maksudnya dari Bapak, yang saya dapatkan dari Bapak dari pembimbingan guru penggerak. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan dari kegiatan proses pembelajaran di kelas Ibu?
Menurut saya yang sudah baik itu pada saat pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan murid yang mengikut dari hasil observasi sebelumnya. Proses diskusi dan pembuatan karya yang sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok dengan cara penyelesaian yang berbeda. Selanjutnya yang masih perlu diperbaiki mungkin cara meningkatkan kesadaran diri atau kehadiran pada siswa pada saat proses pembelajaran. Baik, sebelum kita melakukan observasi dulu, kita pernah bincang-bincang Bu terkait dengan area pengembangan yang dikembangkan. Nah, apakah selama proses kegiatan pembelajaran tersebut, area pengembangan itu Ibu rasa sudah tercapai? Alhamdulillah Pak, kalau menurut saya itu sudah tercapai Pak, walaupun sebenarnya belum maksimal. Alhamdulillah, baik Bu. Itu tadi pengalaman Ibu terkait dengan observasi yang pernah kita lakukan. Nah, apa boleh sekarang saya menyampaikan hasil observasi saya terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Boleh sekali Pak, dengan senang hati. Baik Bu, menurut saya observasi itu ada langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan RPP, mulai dari kegiatan pembuka sampai kegiatan inti dan berakhir di kegiatan penutup. Ada hal-hal menarik yang saya lihat bahwa sebelum pembelajaran perlu dilakukan ice breaking. Nah, itu Ibu sudah lakukan. Kemudian training stopnya juga, kemudian KSE-nya juga sudah ada di dalam RPP yang Ibu tuangkan, yang tempo hari juga kita sudah bahas bersama. Tetapi di awal saya lihat ketika Ibu melakukan ice breaking, ada satu siswa atau beberapa siswa yang saya perhatikan masih kurang perhatian di dalam ketika melakukan ice breaking itu. Nah, tetapi di beberapa menit kemudian mereka sudah fokus kembali. Nah, itu mungkin yang menjadi temuan saya ketika di awal-awal Ibu melakukan speaking. Baik Bu, sebenarnya yang menjadi inti pertemuan kita hari ini adalah nanti Ibu sendiri akan menemukan masalah daripada ketika kita melakukan observasi dan menemukan sendiri solusi daripada permasalahan tersebut. Apakah ada kendala atau masalah yang Ibu hadapi terkait dengan proses pembelajaran yang kita sudah lakukan? Terkait kendala atau tantangan pasti ada sih Pak ya. Kendala yang saya selama ini rasakan ada dua Pak. Yang pertama, minat belajarnya siswa itu sangat kurang sekali. Minat belajarnya siswa sangat kurang, atau bisa dikatakan semangat belajarnya itu sangat kurang di situ. Kemudian yang kedua, saya tidak maksimal dalam pemakaian media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu saya tidak terlalu memberikan kepada siswa sehingga kurang maksimal sekali. Baik. Nah, inilah tujuan kita melakukan proses coaching ini. Jadi, menurut Ibu, apa yang ingin dicapai pada percakapan kita kali ini? Yang ingin saya dapat sih Pak, saya ingin mendapatkan solusi terkait minat belajar siswa dan pemakaian media pembelajaran. Oh iya. Jadi terkait dengan meningkatkan minat belajar siswa dan penggunaan media secara maksimal di dalam pembelajaran. Sekarang, kira-kira apa kesempatan yang Ibu miliki terkait strategi yang dapat Ibu lakukan ke depannya terkait dengan permasalahan Ibu tadi? Kita sebagai guru harusnya selalu berinovasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Pak, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, saling sharing ilmu pendidikan antara teman ya dalam media pembelajaran, dalam pembuatan media pembelajaran, sehingga media itu pembelajaran bisa menarik. Luar biasa sekali terkait dengan kesempatan ini. Benar sekali Bu yang dikatakan tadi bahwa perlu inovasi dan kolaborasi dengan teman sejawat. Karena hal yang seperti ini kita tidak bisa lakukan sendiri, jadi harus ada kolaborasi baik itu dengan rekan sejawat ataupun dengan orang-orang yang lain yang bisa mendukung di dalam proses pembelajaran kita. Nah, apa kekuatan yang Ibu miliki terkait dengan kesempatan yang Ibu katakan tadi? Menurut saya mampu berkomunikasi dengan baik. Dalam hal ini dapat berkolaborasi dengan baik ketika saya tidak menemukan solusi dari masalah saya.
pada ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Selain itu, saya selalu bersemangat mencari pengetahuan-pengetahuan baru terkait proses pembelajaran di dalam kelas. Luar biasa sekali yang dilakukan. Kekuatan tadi Ibu yang disebutkan itu sebenarnya sudah sangat baik, menjadi modal utama juga di dalam pengembangan proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa hambatan yang Ibu hadapi di dalam mengembangkan kekuatan tersebut? Oke Pak, terkait pembuatan media pembelajaran tadi, itu sangat menyita waktu sekali, apalagi saya memiliki anak kecil ya Pak ya. Jadi saya waktunya itu sangat terbatas dalam pembuatan media pembelajaran tadi, dan proses pembelajaran di sekolah. Apakah dilakukan di rumah atau saat pulang sekolah atau malam hari, itu bisa dikatakan terkendala di waktu Pak. Berarti kendalanya hanya di waktu. Iya, di waktu. Misalnya waktu untuk membuat alat media pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu nantinya untuk mengatur waktu tersebut itu? Kedepannya sih Pak ya, saya akan mengatur waktu saya dengan memanfaatkan waktu luang untuk membuat media dan menyusun pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Oke. Nah, itu Ibu sudah menemukan sendiri solusi daripada permasalahan yang Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah percakapan kita hari ini? Oke, berbicara tentang rencana tindak lanjutnya, saya akan lebih mengembangkan diri saya dengan mencari referensi-referensi maupun mengikuti workshop atau pelatihan yang dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas kita. Dan saya akan membuat schedule, meluangkan waktu untuk membuat media pembelajaran. Luar biasa sekali. Semoga kedepannya nanti pembelajaran yang Ibu lakukan bisa dilakukan penggunaan media yang lebih maksimal, kemudian bagaimana meningkatkan minat belajar atau semangat belajar murid. Nah, saya rasa Ibu sudah menemukan solusi daripada permasalahan yang Ibu hadapi di dalam kegiatan pembelajaran yang saya observasi pada tempoh hari. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa bekerja sama lagi, berkolaborasi lagi untuk kemajuan pendidikan dan peningkatan kompetensi kita. Baik, saya Kianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.